Healthy People, berjumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health, dan bulan September ini diperingati sebagai bulan Alzheimer dunia. World Alzheimer Report di tahun 2019 memperkirakan sekitar 1,2 juta orang di Indonesia menderita demensia dan akan meningkat menjadi 4 juta orang pada tahun 2050. Nah, kita akan membahasnya terkait permasalahan ini. Telah hadir di studio kami pendiri Yayasan Alzheimer Indonesia, ada Mbak Diwai Suharya. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Wah, dan juga narasumber saya yang lain adalah Felicia Sumaryono, Board Certified Behavior Analyst atau analis perilaku. Nah, Mbak Feli ini juga viral ya di sosmed dengan buku milik poponya ya. Nah, bukunya juga sudah dibawa di sini. Nanti dipertunjukkan bukunya yang viral di sosmed itu, karena kita akan membahas terkait Alzheimer dan juga tentunya demensia ya, ODD orang dengan demensia. Dan untuk kali ini, episode kali ini kita sudah agak kompak nih ya, dengan busana yang keungu-unguan. Nah, ini ada hubungannya dengan bulan peringatan Alzheimer sedunia dengan nuansa ungu. Ini mungkin saya ke Mbak Diwai dulu. Mbak Diwai, kenapa warna ungu dan kampanyenya itu seperti apa? Oke, bulan Alzheimer dunia diperingati lebih dari 100 negara di dunia. Alzheimer Indonesia bagian dari member Alzheimer Disease International. Warna ungu adalah simbol yang berhubungan dengan penyakit otak. Dan mencerminkan kebijaksanaan, wisdom, dan juga misteri, karena masih belum ada obatnya. Oke, jadi itu ya, misteri, belum ada obatnya, sehingga ODD atau orang yang dengan demensia ini memang butuh sekali perawatan, tetapi dan juga penanganan. Tetapi yang saya dengar-dengar tidak hanya orang dengan demensianya saja, tetapi keluarganya perlu dipersiapkan. Ini saya langsung ke Bu Feli. Persiapannya seperti apa sih? Misalnya ada keluarga dengan demensia begitu kan, apa yang harus dipersiapkan, Mbak? Jadi kita harus tahu juga stages in dementia ya. Jadi ada yang awal, ada yang menengah, dan akhir. Dan untuk setiap stages itu harus ada support yang beda-beda gitu. Nah, jadi keluarga saya itu, mungkin saya langsung jump into the tagline ya. Kami itu maklum dengan pikun. Jadi saat oma saya itu didiagnosa dengan Alzheimer, kita ya udah maklum aja, namanya dulu, juga ini udah berapa tua. tahun yang lalu nih? Ini mungkin sekitar 2015, 2014 gitu kali ya, kurang lebih ya. Nah, awalnya sih sebelum itu ya cuma lupa-lupa biasa, tapi sekali lagi kita dimaklumi gitu. Jadi ya udahlah, yang namanya orang tua itu kita sabarin aja, namanya juga udah tua, kita maklum aja dengan pikun. Nah, tetapi karena kita maklum dengan pikun itu, kita tidak bisa support oma saya seperti yang dibutuhkan oleh beliau. Karena untuk setiap stagesnya itu ada kebutuhan yang beda-beda ya. Jadi kalau saat stage sekarang, oma saya tuh udah harus didampingi 24 jam dengan seorang caregiver full time. Akhirnya sekarang siapa yang mendampingi? Nah, jadi saat ini memang ada professional caregiver, jadi ada suster gitu di rumah yang mendampingi oma saya. Oma saya juga pergi ke sekolah atau adult daycare ya, di mana dia itu ada kegiatan-kegiatannya, tetapi begitu ya? Betul, tetapi juga masih didampingi gitu. Pulang juga masih harus didampingi lagi gitu. Nah, jadi itu yang penting ya. Jadi saat ini oma saya didampingi dengan seorang caregiver. Terus abis itu juga caregiver itu kita juga, beliau tuh manusia. Jadi kita juga harus memberikan break bagi caregiver, professional caregiver tersebut. Jadi kalau untuk hari Minggu itu full saya yang bantuin oma saya. Satu harian saya ajak oma saya itu jalan-jalan gitu. Jadi itu pentingnya kita keluarga yang apabila punya ODD atau orang dengan demensia itu mempersiapkan supaya mereka tetap bisa hidup dengan layak, kemudian juga tetap enak lihat, tetap bisa menjalani hidupnya walaupun memiliki demensia. Ini kalau kita tahu bersama, Mbak Diwai ini juga dulu ibunya juga demensia. Sehingga kalau ceritanya Mbak sedang pendidikan di luar negeri, memutuskan untuk meninggalkan itu demi ibu, dan akhirnya mendirikan Alzi Indonesia ini. Itu bisa diceritain sedikit nggak, Mbak? Ya, jadi tagline-nya tadi bagusnya Mbak Feli menyampaikan tadinya maklum. Karena mayoritas maklum. Jadi tagline kita adalah jangan maklum dengan pikun. Itu dia. Ya. Kenapa itu? Kenapa jangan maklum? Karena pikun, demensia merupakan payung dari penurunan fungsi otak kognitif. Penurunan fungsi itu mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Kalau kita tahu itu demensia dan mendapatkan informasi edukasi yang baik, satu keluarga bisa kualitas hidupnya juga baik.
Jadi kata kuncinya ada di kualitas hidup. Bagaimana kita memiliki kualitas hidup yang baik dengan memberikan edukasi dan sebagainya. Jadi Alzheimer Indonesia didirikan karena saya temani almarhumah ibu waktu itu ke dokter, tapi 5 menit saja tidak cukup dengan dokter. Harus ada support group, harus ada edukasi, harus ada pembekalan. Jadi jangan maklum sama pikun. Iya. Jadi kalau misalnya emang udah ada yang pikun, ini harus jadi alert gitu ya. Iya. Iya, jadi mungkin saya harus tambahin ya. Jadi kan tadi setiap stage itu kan kita harus persiapan ya. Nah sekarang oma saya ada adult daycare, ada juga caregiver yang full time temenin. Lalu saya juga harus komitmen di sana. Itu semua kan membutuhkan satu ngeluarin lebih, ya kan, itu yang besar gitu. Terus juga waktu dan komitmen yang lebih gitu. Nah itu semua harus, andaikan kami tidak maklum dengan pikun dulu, itu mungkin perencanaan secara keluarga besar itu bisa jauh lebih matang. Oke, jadi intinya kalau misalnya pertama sudah ada yang keluhan pikun, kemudian berulang tadi, sampai mengganggu aktivitas hari-hari, itu langsung alert bawa cari ke dokter. deteksi dini, bisa kontak Alzi lewat care line kita, bisa kontak ke para dokter ahli gitu ya, psikiatri, geriatri, neurologi dan sebagainya, sampai ada evidence-nya. Dan setelah itu kita juga memberikan berbagai sesi-sesi online atau offline untuk membantu menavigasi journey of caring itu. Oke, jadi pikun adalah alertnya kepada demensia dengan penyebabnya yang Penyebabnya terus diteliti, tapi berbagai faktor resiko, ada 14 faktor resiko, faktor hipertensi, diabetes, kurangnya berolahraga, depresi dan sebagainya. Lingkungan juga berperan, jadi banyak sekali itu faktor resikonya. Nah, kalau ada gejala, kita menciptakan brosur akordeon ini, 10 buku gejala. kecil ya, seperti buku saku gitu ya. 10 gejala demensia Alzheimer, gangguan daya ingat, sulit fokus, kesulitan memahami visospasial atau disorientasi dan macam-macam. Ini bisa dilihat di follow kita di Alzheimer Indonesia. Karena Boleh kita dibuka tahu, lagi? boleh ya, dibuka lagi, oke. Kalau kita tahu 10 gejala ini, tentunya kita jadi alert bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan demi peningkatan kualitas hidup kita di rumah. Gitu. Artinya pemicu utamanya kita belum tahu ya? Iya betul. Jadi lain-lain. Ada faktor yang jelas perempuan lebih banyak yang demensia di dunia. Ada 55 juta orang demensia di dunia, 26 juta di Asia Pasifik, 1 jutaan di Indonesia, dan ini berarti 1 juta keluarga terdampak kualitas hidupnya. Jadi ini dan di dunia ini demensia adalah the global 7th global disease di dunia. Jadi penyakit top 10 yang berperan di dunia ini demensia ini. Dan ini penyakit tidak hanya unsur kesehatan tapi juga berhubungan dengan sosial, psikososial, ekonomi dan hal-hal lainnya karena bisa melebar kemana-mana. Waduh, ini tentunya kita yang paling penting adalah tadi keluarganya menyiapkan seperti apa. Betul. Tapi kan yang namanya caregiver itu ada burnout-nya. Pasti. Ada batasannya gitu. Kira-kira seperti apa? Nah, kita akan kembali juga sambil juga nanti kita akan dikasih ngintip buku logbook ya. Istilahnya buku apa sih ini Mbak Eli? Ini bukan logbook ya. Kalau ini kita memory book. Tadinya saya bilangnya memory book, tapi follower saya bilangnya itu buku kehidupan. Terus habis itu orang semuanya jadi bilangnya buku kehidupan. Jadi udah sekarang saya panggilnya kita nanti akan bahas itu bagaimana buku kehidupan ini bisa menolong orang-orang dengan demensia. CNN Indonesia Health akan kembali usai jeda. Kita senang. Oke. Ini harus dihafal nggak sih? Ya idealnya atas, bawah, bisa hafal, atas, bagus. bawah. Oke, ada yang oke. kaki ini. Oh, 1, 2, 3. Set, set. Oke. Sambil 1. duduk juga bisa. Oke.
4, goyang wave, 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 wave. Oke. Enak juga nih, karena studio dingin, kita sedikit senam. Sedikit senam. Dan Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health. Saya masih bersama pendiri Yayasan Alzheimer Indonesia, Mbak Diwai Suhari, dan juga ada Mbak Felicia. Ini adalah Board Certified Behavior Analyst atau analis perilaku yang menangani juga nih orang dengan demensia. Nah, tadi di awal kita sudah langsung apa nih istilahnya senam ya, senam senam, otak. Iya. ada istilahnya nggak senam ini senam apa dan siapa yang membuat gerakan ini supaya bisa membantu orang dengan demensia? Oke, jadi senam otak adalah salah satu cara mengurangi risiko demensia, bergerak prinsipnya. Dan di video tadi itu ada Ibu Yanti Jani, Direktur dari Tentrem Senior Care, dan juga Kak Leli Milawati, salah satu instruktur senam otak dari ALZI. Tapi dari musiknya itu adalah kontribusi berbagai relawan, Ibu Aning Katamsi, Farman Purnama, dan Andi Rianto, itu berkontribusi lewat musiknya. Mereka compose musiknya untuk gerakan-gerakan ini. Kenapa ada senam otak ini? Karena it's a nice icebreaker. Itu juga merupakan salah satu cara untuk menambah konsentrasi, dan otak ini memang kalau melakukan senam otak ada tantangannya dengan berbagai gerakan-gerakan tadi. Intinya harus selalu bergerak. Tadi makanya ada 1, 2, 3, kemudian balance kiri kanan, itu kemudian tadi. atas bawah gitu ya. Yes. Ini biar orang mungkin yang dengan demensia jadi ingat gitu ya, melatih otaknya gitu. Ini kalau poponya sendiri pernah nggak melakukan senam gini Mbak Feli? Popo saya sih dia olahraganya tuh jalan kaki ya, itu bisa sampai berkilo-kilo tuh. Oh, itu bisa karena 8 memang kilo. dari dulu atau sekarang karena udah lupa gitu? Dari dulu emang udah suka, jalan-jalan tuh beliau suka, tapi sekarang ya itu kita pakai sebagai salah satu exercise dia juga. Oke, nah kalau tadi kan poponya ini sudah, kalau untuk tadi stage diceritakan, poponya ini sekarang lagi ada di? Sebenarnya beliau udah termasuk di late stage ya, dia karena memorinya tuh udah cukup rendah gitu. Jadi dengan salah satu caranya untuk bisa tetap bikin popo ini berkomunikasi dengan baik, itu dengan cara punya buku kenangan. Iya, buku kenangan ya, buku kenangan, buku Kita kehidupan. mau lihat nih nyontek buku kenangan, mungkin Boleh. yang di rumah menonton juga mungkin ada keluarganya dengan Alzheimer, dengan demensia gitu kan. Mungkin bisa mencontek cara ini nih Mbak Feli. Buku yang ini untuk bergaul sebenarnya. Jadi saya tulisin tuh promptnya. Kan orang dengan demensia itu ngomongnya itu aja. Nah, ini jadi bisa kelihatan saya nggak? tulisin Nah, seperti promptnya, ini saya tulisin promptnya. Jadi beliau itu bisa berinteraksi yang juga membuat lawannya itu nyaman gitu. Jadi dia bisa bilang, oh saya Yanti, nama Cina saya Alien, bukan alien ya, Alien gitu. Lalu saya mau cerita, nah ini ada promptnya juga, terus saya tulis juga saya tinggalnya di mana, terus saya itu suka foto loh. Terus dia bisa ketawa. aja gitu. Itu selalu berulang ya? Selalu berulang. Terus abis itu dia bilang saya pinter bikin pempek, pinter makan. Dia selalu ada tambahan yang seperti itu. Kan jadi lawan bicaranya juga happy, ya kan? Saya itu suka makan bakmi. Terus nih anak-anak saya itu ada siapa aja. Nah ini sampai dengan saya dan adik saya. Nah ini saya dengan suami saya. Terus sampai dengan ada anjing peliharaan juga gitu di belakang. Coba kita lihat ya. Nah ini ada anjing peliharaannya. Hey namanya. Jadi ada tulisan, kemudian ada fotonya. Fungsinya apa nih ada tulisan dan ada foto? Fungsinya supaya beliau itu tertarik ya. Jadi kalau misalnya tulisannya, popo saya itu sebenarnya sebelum kita kasih buku kehidupan ini itu kurang bisa baca sebenarnya. Baca itu masih banyak di prompt, banyak mengeja gitu ya. Tapi justru dengan buku kehidupan ini udah beberapa tahun kok kita lihat kok bacanya jadi lancar ya. Karena dia mungkin setiap hari lihat, walaupun dia tidak sadar kalau dia setiap hari lihat ini. Betul, dan nggak bosen. Benar dan nggak bosen. Terus habis itu saya juga menggunakan kata-kata yang diulang-ulang gitu. Jadi kayak misalnya gini, rumah beliau kan ada di BSD gitu ya. Di BSD jalan kaki, lihat-lihat kembang ungu, hati senang. Ada rhyme-nya. Ada rhyme-nya. Terus juga di BSD jalan kaki masih lihat-lihat kembang dadu. Oh, kemudian penanggalan kalimatnya dibikin seperti ini. Sama, jadi gitu ya? ada patternnya. Kan saya juga guru TK. jadi bikinnya tuh seperti itu untuk anak-anak yang baru bisa baca juga. Jadi saya terapkan untuk oma saya. Gitu. Ini bukunya
fotonya viral banget di sosmed karena mungkin juga banyak inspirasi. Iya, kalau soal Mbak Diwa, orang-orang di Alzi tuh juga ngikutin nggak cara ini? Oh iya, kebetulan Feli hadir di caregivers meeting Alzi dan banyak caregivers yang nanya, minta arahan atau saran dan sebagainya. Tapi kata kuncinya adalah social engagement. Jadi jangan dibiarkan mereka nganggur saja. Waktu dulu ibunya Mbak Diwa diperlakukan hal seperti ini juga nggak? Sebelum kita tahu tentang demensia apa, kita semua nggak ngerti gimana caranya, tapi setelah tahu kita bikin memory walk, dia ikut di wheelchair, ikut terlibat berpartisipasi. Ada beberapa debat lah di internal family, nggak usah mama, nggak usah ikut. Kok nggak usah ikut, kan punya hak untuk terus berpartisipasi. Jadi jangan sampai orang dengan demensia itu jadi kayak terisolate gitu. Oke, jadi tetap harus bikin ini semua Tetap aktif. keluarga, dia tetap menjadi bagian Jadi dari bagian. keluarga begitu ya, Iya. walaupun sudah Iya. apa namanya, Mengalami penurunan fungsi otak betul tadi. sekali. Jadi Ya. kalau misalnya sudah didiagnosis dilakukan, Ya. sejauh apa peran teknologi atau tes medis terbaru ini membantu deteksi orang dengan demensia, Mbak Oke, Diwai? jadi teknologi terus berkembang banyak di berbagai negara. Di Australia misalnya di dementia care-nya mereka menggunakan aplikasi sehingga orang dengan demensia bisa ikut bermain dengan aplikasi tersebut. Nah, kalau untuk medis ada terapi ada farmakologi atau non farmakologi, tentunya obat yang ada hanya menghambat progresivitas. Jadi kita sangat menguatkan peran non farmakologi atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan medis, kenyamanan, pemahaman bahwa lingkungan dan orang sekitar dan cara kita bicara itu penting. Makanya kita juga punya program training atau pelatihan untuk para caregivers. Untuk tadi sebut kata kunci burnout, kita juga didukung para psikolog untuk mengetes level burnout masing-masing, jangan sampai burnout dan sebagainya, karena yang akan dirugikan satu keluarga juga. Nah, selain- Mbak Feli, gimana sih caranya? Apa emang Mbak Feli sesabar itu? Oh tidak. Oh, tidak. Orang yang pernah kenal dengan saya tahu saya mungkin adalah orang yang juara paling tidak sabar gitu. Oh, Itu udah. tapi bisa terlihat sabar ternyata ya. Itu kan di depan kamera gitu kan. tapi memang ada beberapa cara yang kita lakukan untuk bisa manage diri kita sendiri gitu. Jadi yang pertama, kalau kita sudah tahu, sekali lagi jangan maklum dengan pikun ya. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu kalau orang itu pikun, kita harus adjust diri kita sendiri. Satu, orang ini tidak akan kembali seperti sedia kala. Tidak Jadi akan. jangan kita berargumentasi, jangan kita berusaha menyadarkan dia, itu jangan gitu. Ya, jadi dengan itu dasar yang paling pertama, sikap hati kita sudah harus terima, dia tidak akan kembali seperti sedia kala. Lalu yang nomor 2, kita juga harus tahu diri kita sendiri, karena sabar itu ada batasnya. Betul. Kalau buat saya, sabar saya itu segini, mungkin untuk Mbak Diwa itu sampai di sana. Oh, lebih sabar mungkin. justru Mbak Lebih Diwa ya? sabar, bisa setahun sampai kurus baru. Kalau saya boro-boro belum kurus gitu udah. Jadi dulu Mbak Diwa lagi ngurus ibu Iya, sampai kurus sampai ya? kurus banget, sampai ada orang bilang saya sakit juga gitu. Karena ya. tidak mengurus diri sendiri, malah Iya, ngurus orang. Betul. Iya. betul. Berbalikan dengan Mbak Feli ya. Iya betul, saya pokoknya dikit aja udah wah gitu kan, nggak bisa gitu ya. Nah jadi kita harus tahu batas sabar kita itu di mana. Begitu kita tahu batas sabar kita di mana, terus kita juga harus bisa minta untuk digantikan atau orang yang melihat itu bisa harus nyalip gitu Iya. untuk gantikan kita. Iya. Karena kalau kita lewat sabar itu ya, beresiko juga bukan cuma untuk saya, umur saya bisa kepotong nih gitu. Itu udah ada penelitiannya kalau caregiver usianya kepotong jauh gitu. Karena stres ngadepin orang dengan Burnout demensia, tadi. betul. Nah, juga kasihan dengan orang dengan demensianya. Karena saya itu bisa lakukan elderly abuse, saya bisa marahin dia gitu. Padahal Karena nggak boleh ya. lalu abis itu saya nyesel banget, aduh kenapa saya itu marahin popo saya, padahal kan dia tuh kan nggak ngerti apa yang dia lakukan gitu. Nah terus tambah burnout deh tuh terus ya. Jadi kedua itu adalah kita harus tahu batas sabar kita itu di mana. Akhirnya gitu. digantiin sama orang. Betul. Nomor 3, kita juga harus ada strategi. Nah di strategi ini, pembentukan strategi itu saya juga merasa sangat punya blessing, atau saya diberkati banget dengan pengetahuan saya tentang applied behavior analysis, perilaku manusia. Nah, jadi dengan saya mengetahui strategi ini, oma saya nggak perlu eskalasi. Jadi begitu dia udah mulai cemas sedikit nih, terus saya bisa turunin dia. Jadi dia baseline-nya tenang lagi gitu. Nah, jadi kan tadi ada yang bilang tantrum gitu ya. Orang dengan demensia gimana Bu Feli kalau orang dengan demensianya tantrum?
pertanyaan saya, kenapa dia itu sampai tantrum gitu. Nah kalau misalnya dia itu tadi dia minta pulang, terus abis itu saya berusaha sadarkan dia, enggak ini tuh udah di rumah Ngapain gitu ya. kita berantem harusnya ya? Ngapain gitu. Nah itu kan saya makin jadi sepaneng gitu jadinya. Nah Akhirnya gimana tuh kalau akhirnya udah minta pulang? kalau dia udah minta pulang ya udah kita ikutin aja. Jadi kayak waktu itu oma saya lagi cemas banget di rumah, terus abis itu dia minta pulang. Waktu itu sempat ada papa saya berbilang ini tuh udah di rumah, terus aku bilang jangan lakukan itu. Kalau dia minta pulang bilang oke aku anterin, ayo ambil sepatu. Terus jadi kita keluar ambil sepatu, terus keliling komplek. Abis itu balik lagi, terus oke. Nah gitu. itu dia, tadi kata Langsung kuncinya tenang. adalah jangan marahin orang demensia, jangan bikin cemas, bahagiain dia. Nah Ya, pertanyaannya bahagiain itu gimana sih caranya? Jangan dijawab dulu Mbak Feli, kita akan kembali usai jeda berikut di CNN Indonesia Health. Tetaplah bersama kami. Healthy People, masih bersama saya Lianita Ruhyat dan kita masih berdialog tentang demensia Alzheimer ya dengan dua narasumber saya yang luar biasa, ada Mbak Diwai dan juga Mbak Feli. Tadi kita kepotong dengan pertanyaan saya, gimana sih caranya membahagiakan ODD, orang dengan demensia? Mereka masih bisa bahagia kan? Gitu. Mereka bukan orang tua yang kembali jadi anak-anak kan? Gitu. Gimana cara bahagiainnya? Jadi yang pertama tagline itu adalah person-centered care. Jadi artinya betul. Jadi artinya segala sesuatu harus cocok dengan dia. Jadi bukan dia yang harus dicocokin dengan gaya hidup kita, tetapi segala sesuatu itu sudah mulai harus dicocokkan dengan beliau. Seperti salah satu contohnya nih, ada yang bilang sama saya, Eli, nama kecil saya gitu, Eli seharusnya Popo kamu itu udah di rumah aja, dia harus udah bisa tidur siang. Popo gua itu dari muda nggak pernah tidur siang. Dia itu suka sosialisasi, dia suka bergerak, dia suka pergi-pergi. Jadi solusi untuk di rumah aja, terus tidur siang itu sama sekali tidak cocok dengan Popo saya. Jadi kalau Popo saya disekap di rumah, atas nama udah tua, jadi harusnya di rumah aja, lebih aman, lebih nyaman bagi dia, maka Popo saya itu akan stres dan dia akan eskalasi, caregiver pasti burn out. Oh gitu, jadi masing-masing orang dengan demensia punya cara perlakuan yang berbeda-beda. Nah itu makanya perlu juga untuk dukungan dari orang-orang sekitar, dan juga ini ada yang namanya Alzi ini yang juga mengakomodir itu. Gimana Mbak Diwai dukungan terhadap orang-orang dengan Alzheimer atau dengan demensia ini? Iya, ini orang dengan demensia tadi, person-centered care. Pemerintah mendukung nggak sih Mbak? Pemerintah sebenarnya mendukung. Kita udah berhubungan dengan pemerintah selama 12 tahun. Tahun lalu itu akhirnya materi-materi program training kita juga menjadi bagian dari program nasional, dan tahun ini juga hashtagnya di dunia World Alzheimer's Month adalah Ask About Dementia, Ask About Alzheimer, atau kenali demensia, kenali Alzheimer, 10 gejala ini. Dan mereka sepertinya karena aging population udah makin meningkat dan sebagainya, memang sekarang waktunya harus berkontribusi gitu. Tapi yang saya mau tambahkan tadi, person-centered care, orang dengan demensia itu di komunitas Alzi itu menjadi bagian dari board member. Jadi menjadi bagian dari komunitas kita, bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Mereka diundang di Bali nanti, ada conference internasional dengan orang dengan demensia dari Malaysia, Australia, Singapura dan sebagainya, karena suara mereka penting untuk didengar. Mereka masih punya peran gitu, mereka masih bisa dimaksimalkan potensinya. Yang kita mau rubah narasinya adalah kalau orang dengan demensia di rumah saja atau tidak perlu melakukan aktivitas apapun. Justru kita mau terus memberikan mereka lingkungan karena mereka tetap demensia. hidup begitu ya. Betul. dengan Kualitas hidup caranya mereka sendiri gitu. Tapi pertanyaan saya Mbak Diwai, kalau tadi sempat disinggung juga sama Mbak Feli kan tentunya ada kos tambahan, kemudian juga tenaga. Kalau dari Alzi sendiri untuk mereka yang tidak mampu tapi punya keluarga dengan Alzheimer atau dengan demensia ini gimana? Iya, itu bagus pertanyaannya. Sebenarnya itu sesuatu yang kita juga terus
terus advokasikan ke pemerintah lewat pemeriksaan kesehatan gratis itu ada komponen deteksi dini. Dari situ aja butuh 12 tahun akhirnya ada deteksi dini ini termasuk dari siklus kehidupan pemeriksaan. Tapi setelah diagnosa lalu apa? Nah di sini peran ALZI ada berbagai program yang memang karena kita NGO kita harus terus berkelanjutan. Tapi untuk yang kurang mampu kita terus ingin fundraising, menggalang dana agar orang-orang yang kurang mampu itu juga mendapat sesi online, sesi offline, sesi edukasi ataupun referral kemanapun yang bisa membuat mereka terus bisa memaksimalkan kualitas hidup untuk orang yang mereka sayangi. Dan caregivernya gimana tuh Mbak? Iya. Kalau misalnya lagi nggak mampu begitu keluarganya? Iya, nah itu sesuatu yang sifatnya terus terang ya. Contoh negara di luar negeri ada budget yang memang harus disediakan. Kalau di sini masih berupa tantangan ya? Masih tantangan, PR masih banyak. Mudah-mudahan Kementerian Kesehatan semakin akan mengalokasikan budget tersebut. Karena you are not alone ya. Kita harus bersama-sama dan demensia is everybody's business. Ya, oke. Nah ini kayaknya nggak cukup ya 30 menit kalau kita bahas demensia dan juga tips dan triknya karena memang tadi kita tetap harus hidup begitu kalau misalnya ada keluarga kita dengan demensia. Tapi ini yang terakhir mungkin Mbak Feli, Mbak Diwai bisa kasih pesan pentingnya dukungan keluarga bagi demensia, Alzheimer ini dan juga tadi jangan sampai bilang bikin itu wajar gitu. Iya. Ya mungkin kalau dari saya ya, kita kan biasanya orang dengan demensia itu punya keluarga dan ada keluarga besar. Ngurus orang dengan demensia itu harus teamwork, jadi rame-rame. Gak mungkin kita serahkan pada satu orang aja, karena itu orang gak akan kuat dia gitu. Jadi ajakan saya ya, karena saya adalah anggota keluarga yang juga mengurus oma saya dengan demensia itu, kita sekeluarga itu sebaiknya kita tuh ambil peran. Kalau misalnya nggak bisa full time nggak apa-apa, mungkin hari Minggu aja. Bagian kamu hari Sabtu, bagian kamu hari Jumat. Kamu nggak punya waktu, kamu punya uang, kamu kasih dan support uangnya. Tadi kan nggak semua orang dengan demensia itu punya uang yang cukup untuk hire seorang professional caregiver. Nah kalau misalnya anak bungsunya tuh seperti misalnya Ibu Diwai, Mbak Diwai yang harus mengurus si mamanya, misalnya mungkin anak-anak lain yang cari uang itu tanggung jawab terhadap jadi teamwork kita financial tersebut. Jadi yang pertama sih itu teamwork sih. Oke, kalau Mbak Diwai gimana Mbak? Saya setuju karena you are not alone tadi, nggak bisa sendirian mengurus orang dengan demensia. Jadinya demensia almarhumah ibu saya membuat saya dan kakak-kakak harus banyak ngobrol, gitu, harus mendesain program apa. Tadinya nggak banyak ngobrol memang. Tadinya kurang ngobrol kan, dinamika keluarga tahu sendiri, kakak adik sibuk masing-masing. Jadi ternyata di balik musibah kasarnya ada berkah juga gitu yang diberikan. Tapi yang saya juga mau sampaikan adalah support group itu juga penting. Di situ ALZI berperan untuk para keluarga, reach out juga, follow ALZI, social media kita, bahkan kita punya care line 0811 822 594. Ini bulan Alzheimer dunia, Monas berwarna ungu di pertengahan bulan ini dan berbagai LED di Jakarta dan bahkan di luar negeri memasang informasi tentang 10 gejala demensia Alzheimer dan bagaimana kita bisa berkontribusi demi peningkatan kualitas hidup. Baik, terima kasih banyak. Tentunya tadi banyak sekali pesan yang disampaikan ini oleh dua orang yang sangat berpengalaman dengan orang Alzheimer, kemudian orang dengan demensia yang tentunya harus punya kualitas hidup yang terbaik begitu ya. Terima kasih sudah mau hadir di CNN Indonesia Health. Sukses terus dan juga tentunya terus menjadi inspirasi dan juga membantu orang-orang dengan demensia. Terima kasih Bu Feli, terima kasih Bu Diwai. Dan demikian CNN Indonesia Health, saya Lianita Ruhyat. Terima kasih Anda telah bersama kami, Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa. Terima kasih.